Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarizal Reza Fadil Fuhan, NIM 19 11 01 33 100115. Hari ini saya akan menjelaskan analisis korelasi dan regresi linear berganda. Ya, kita masuk ke pengertian. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut, yaitu P sama dengan A plus P1 X1 plus P2 X2 plus titik plus Pn Xn. Untuk lebih lanjut, mari kita langsung menuju ke contoh soal. Contoh soal di sini saya menggunakan data dari jurnal ilmiah statistik, yaitu yang berjudul Analisis Regresi dan Korelasi Antara Pengunjung dan Pembeli Terhadap Nominal Pembelian di Indomaret, Kedungmundu, Semarang dengan metode kuadrat terkecil. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2015 dan ditulis oleh Dedi Swarsito Pratomo dan Erna Zuni Astuti M.Com yang dibuat di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian kita kembali ke slide. Contoh soal. Dari jurnal tersebut, kita memperoleh data sebagai berikut. Dalam pertanyaan, A. Menentukan persamaan regresi linear berganda. B. Menentukan koefisien korelasi berganda. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memasukkan terlebih dahulu data ini ke dalam Excel untuk mempermudah kita. Baru kita inputkan data ini ke dalam salah satu aplikasi statistika, yaitu dalam hal ini saya menggunakan SPSS. Kita masuk ke SPSS. Di SPSS, sebelumnya ini sudah saya isikan, namun langkah pertamanya yaitu klik menu variable view, terus isi nama dari setiap variabel tadi. Karena tadi ada 3 variabel, jadi kita tuliskan namanya ada 3. Kemudian di desimal kita lihat di setiap variabel itu apakah memiliki angka di belakang koma. Kalau ada berapa. Dan di variabel Y memiliki dan terdapat 6 angka di belakang koma, sedangkan pada variabel X1 dan X2 tidak memiliki. Nah, kemudian kita memberikan label pada variabel Y, yaitu nominal, X1 sama dengan pengunjung, nominal, dan X2 pembeli. Kemudian pada menu measure, kita menggunakan scale karena pada data ini memiliki angka di rentang 0 sampai 1, atau dalam kata lain memiliki nilai desimal. Kemudian kita input semua data yang dari Excel tadi ke dalam data view. Setelah di-input semuanya, kita masuk ke menu analyze. Kemudian memilih menu regression, kemudian memilih menu linear. Terus kemudian memasukkan variabel dependen pada variabel Y dan independen pada variabel X1 dan X2. Kemudian kita pilih menu statistik. Kemudian centang pada menu deskriptif yang berfungsi untuk memperlihatkan kita deskripsi secara statistik. Kemudian centang pada menu Durbin-Watson yang berfungsi untuk mengetahui uji korelasinya. Terus kemudian klik continue dan kemudian klik OK. Sebentar, dan kita akan di menu outputnya. Sebentar, menu outputnya. Nah, dari menu ini kita dapat melihat ada beberapa tabel. Nah, namun di sini kita akan menggunakan 3 tabel, yaitu tabel correlation yang berfungsi untuk mengetahui hubungan dari setiap variabel.
dan kedua model summary untuk mengetahui nilai koefisien R, dan ketiga tabel koefisien yang berguna untuk menentukan persamaan regresi dari data tersebut. Kemudian setelah kita dapat ketiga tabel ini, kita baru bisa menjawab soal tersebut. Kita kembali ke PowerPoint. Oke, kita jawab. Bagian A yaitu tadi menentukan persamaan regresinya. Dari tabel koefisien, kita dapat menentukan persamaan regresinya dengan cara menentukan nilai A, B, dan C. Dan dari tabel koefisien yang didapat, diperoleh nilai A sebesar 0,459, nilai B 0,06, dan nilai C 0,03 minus 0,03. Sehingga dapat diketahui persamaan regresinya adalah Y sama dengan 0,459 plus 0,006 X1 minus 0,003 X2. Persamaan di atas mempunyai arti bahwa jika X1 dipersepsikan lebih baik dari X2, maka nilai Y akan bertambah besar sebesar 0,006. Namun, jika X2 dipersepsikan lebih baik daripada X1, maka nilai Y akan berkurang sebesar minus 0,003. Sedangkan untuk standar error untuk Y sama dengan 0,262, X1 0,010, dan X2 0,016. Berdasarkan untuk jawaban B, yaitu kita menggunakan correlation untuk melihat hubungan dari setiap variabel berdasarkan tabel yang didapat. Perhitungan ini menggunakan metode Pearson dan dapat ditafsirkan sebagai berikut. Korelasi X1 dan Y. Korelasi variabel X1 dan Y1 memiliki nilai 0,143 atau 14,3%, yang dapat dikategorikan memiliki hubungan yang lemah dan berdasarkan uji signifikasinya, hasilnya menunjukkan nilai 0,450, yang artinya asosiasi kedua variabel adalah tidak signifikan. Sedangkan korelasi untuk variabel X2 dan Y memiliki nilai 0,092 atau 9,2%, yang dapat dikategorikan memiliki hubungan yang lemah dan berdasarkan uji signifikasinya, hasilnya menunjukkan nilai 0,630, yang artinya asosiasi kedua variabel adalah tidak signifikan. Korelasi X1, sedangkan korelasi untuk variabel X1 dan X2 memiliki nilai 0,807 atau 80,7%, yang dapat dikategorikan memiliki hubungan yang sangat kuat dan berdasarkan uji signifikasinya, hasilnya menunjukkan nilai 0,000, yang artinya asosiasi kedua variabel adalah signifikan. Kemudian kita akan menentukan nilai koefisien R dari tabel model summary. Di sini kita menemukan koefisien R-nya yaitu sebesar 0,149. Berdasarkan tabel yang didapat, angka R adalah hasil dari koefisien linear korelasi dari ketiga variabel, adalah sebesar 0,149 atau 14,9%, yang bermakna bahwa hubungannya sangat rendah karena nilai R mendekati 0. Jadi, kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil yang diperoleh pada soal nomor 1, diperoleh pengaruh antara variabel X1, X2, dan variabel Y adalah jika X1 dipersepsikan lebih baik dari X2, maka nilai Y akan bertambah sebesar 0,006. Namun, jika X2 dipersepsikan lebih baik dari X1, maka nilai Y akan berkurang sebesar minus 0,003. Yang kedua, berdasarkan hasil yang diperoleh, hubungan antara variabel Y dengan X dan variabel X1 dan X2 dapat dikatakan tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dibandingkan 0,05. Sedangkan hubungan antara variabel X1 dengan X2 dapat dikatakan signifikan karena memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dibandingkan 0,05 atau level signifikannya. Dan juga hasil nilai koefisien linear korelasi dari ketiga variabel adalah 0,149 atau 14,9%, yang bermakna bahwa hubungannya sangat rendah karena nilai R mendekati angka 0. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.